Di sejarah manusia, ada nama-nama besar yang ditulis dengan tinta emas, dan ada nama-nama yang cahayanya disembunyikan oleh waktu. Tapi ada satu nama yang bukan hanya ditulis dalam buku sejarah, melainkan di dalam hati Rasulullah sendiri. Nama seorang wanita yang Rasulullah muliakan bahkan setelah ia berhenti bernapas. Dialah Fatimah binti Asad, wanita yang jasadnya dipeluk oleh bumi dengan kehormatan yang hanya diberikan oleh seorang nabi. Bayangkan seorang anak kecil, usianya belum genap 8 tahun, baru saja kehilangan kakek yang merawatnya. Dan kini, ia berdiri di depan rumah pamannya sendirian, diam, menahan dunia yang terlalu besar untuk pundak sekecil itu. Pintu rumah itu dibuka. Seorang wanita berdiri di ambang pintu, wajahnya lembut, matanya penuh iba. Itulah Fatimah binti Asad. Ia melihat Rasulullah kecil dan tanpa bertanya, tanpa ragu, ia merengkuhnya. Dan sejak hari itu, Nabi tumbuh dalam pelukan seorang ibu yang bukan melahirkannya, namun mencintainya lebih dari anak kandungnya sendiri. Tahun-tahun berlalu, Rasulullah tumbuh, tidak sebagai tamu di rumah itu, tetapi sebagai putra dari wanita Hasyimiyah yang berhati emas ini. Fatimah menyiapkan makanan terbaik yang ia punya. Kadang ia mengutamakan Rasul di masa kelaparan. Ia memakaikan pakaian, menyisir rambutnya, menutupinya dengan selimut saat malam gurun membeku. Setiap langkah Rasulullah kecil diikuti doa yang keluar dari bibir Fatimah. Ia tak tahu, doa-doanya sedang membentuk seorang Rasul. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, guncangan itu tidak hanya mengguncang dunia, tetapi juga rumah Abu Thalib. Fatimah binti Asad melihat perubahan dalam diri Rasulullah, ketegasan yang tumbuh, cahaya yang memancar dari wajahnya. Dan ketika dakwah dimulai, banyak yang ragu, banyak yang takut, banyak yang menghina, tapi tidak dengan Fatimah. Dia berdiri di depan Rasulullah dengan keyakinan penuh. Ia menyatakan keimanannya dalam dunia yang memusuhinya, dalam keluarga yang terpecah oleh akidah, dalam masa di mana Islam berarti pengorbanan. Dialah wanita pertama dari Bani Hashim yang memeluk Islam. Lalu datang masa hijrah. Muslimin keluar dari Makkah, meninggalkan rumah, meninggalkan sejarah, meninggalkan kampung halaman, dan Fatimah, wanita tua yang tubuhnya sudah melemah, ia tetap melangkah di gurun yang panjang, di bawah matahari yang menyengat. Dalam riwayat Syiar A'lam An-Nubala, Fatimah tiba di Madinah dan Rasulullah menyambutnya dengan penuh cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Engkau ibuku setelah ibuku." Dan Fatimah pun menangis, karena perempuan yang merawat seorang nabi, kini dirawat kembali oleh sang nabi itu sendiri. Hingga datang hari yang tidak ingin Rasulullah lihat. Hari ketika tubuh yang pernah memeluknya kini terbaring tanpa nyawa. Fatimah binti Asad telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah datang, wajahnya pucat, dadanya naik turun, langkahnya berat. Beliau menunduk, memandang wanita yang dulu menggendongnya,
Sahabat-sahabat tidak pernah melihat Rasulullah seperti ini. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'd disebutkan, Rasulullah menanggalkan pakaiannya, lalu meletakkannya sebagai tambahan kafan untuk Fatimah binti Asad. Sebuah penghormatan luar biasa. Namun puncak penghormatan itu belum selesai. Ketika liang lahat digali, Rasulullah meminta sahabat menunggu. Beliau turun, masuk ke liang lahat, dan berbaring di dalamnya. Tanah yang dingin menyentuh punggung beliau. Udara lembab kubur memenuhi napas beliau. Mengapa? Sahabat menatapnya bingung. Lalu Rasulullah berkata, "Aku tidak pernah diperlakukan oleh siapapun sebagaimana ia memperlakukanku." Itu adalah cara seorang nabi membalas kasih sayang seorang ibu. Saat jenazah Fatimah binti Asad akan diturunkan, Rasulullah menengadahkan tangan yang gemetar, hati yang remuk, dan doa yang mengguncang. Beliau bersabda, "Ya Allah, ampunilah ibuku Fatimah binti Asad, lapangkan kuburnya, terangilah kuburnya, Engkau sebaik-baik yang Maha Penyayang." Doa itu tidak hanya terdengar di Madinah, ia bergema dalam sejarah Islam sebagai bukti cinta seorang Rasul kepada wanita yang memeliharanya. Hari itu, bumi menutup tubuh Fatimah binti Asad, tapi cahaya amalnya tidak pernah tertutup. Ia membesarkan seorang anak yatim yang kelak menjadi cahaya bagi seluruh manusia. Ia mencintai seorang nabi yang mencintainya kembali dengan cinta yang tidak diberikan kepada wanita manapun kecuali Khadijah. Dalam setiap dakwah Rasul, ada jejak doanya. Dalam setiap kemenangan Islam, ada tetes air mata perjuangannya. Dan di setiap hati yang mencintai Rasulullah, ada tempat untuk mengenang wanita mulia ini. Semoga Allah meridainya, semoga rahmatnya meliputi kuburnya, dan semoga kita dipersatukan dengan mereka yang dicintai Rasulullah dalam surga yang abadi. Fatimah binti Asad, nama yang sempat terlupakan, kini kembali hidup dalam kisah yang gemilang. Jika kisah ini menyentuh hatimu, maka jangan biarkan ia berhenti di sini. Sebarkan kisah mulia Fatimah binti Asad, agar semakin banyak orang mengenal perempuan-perempuan yang Allah tinggikan namanya. Klik like sebagai bentuk cinta pada sejarah Islam. Tekan subscribe untuk mendukung lahirnya lebih banyak kisah yang terlupakan. Dan share video ini agar satu kisah mulia bisa menjadi cahaya bagi ribuan hati. Sampai jumpa di kisah perjalanan berikutnya. Kisah para pahlawan yang membangun peradaban dengan iman.